Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini saya akan berbagi tutorial sederhana membuat e-book atau modul yang bisa dibuat e-book hanya berbekal atau berbahan dasar PowerPoint. Contohnya bagaimana yang akan kita buat? Contohnya adalah semacam ini. Ini adalah e-booknya. Baik, itu adalah contoh e-book yang akan kita buat. Apa saja yang harus kita persiapkan? Yang harus kita persiapkan adalah yang semacam ini, yaitu membuat e-modul dengan PowerPoint, outputnya nanti HTML offline dan online, dan aplikasi Android. Jadi yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu adalah yang pertama pastilah PowerPoint, yang kedua adalah iSpring, yang ketiga adalah Web to APK, dan yang keempat adalah FlipPD at Corporate Edition. Untuk itu bagaimana langkah-langkahnya, ikuti bagian-bagian ini dengan cermat. Nanti video ini akan dibagi per bagian-bagian sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk mengikuti tutorial ini. Selamat menyaksikan. Baik Bapak Ibu, di deskripsi, di kolom deskripsi sudah saya sertakan link download untuk template. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan template-template yang sudah saya buat. Template-templatenya template dan aset ya. Jadi silahkan nanti di-download dan digunakan. Kalau mau menggunakan, kalau tidak silahkan Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri. Langkah yang pertama, jika templatenya sudah di-download, itu silahkan diklik kanan, terus di extract to. Jadi pilih yang extract to. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah semacam ini akan muncul folder kuning, silakan dibuka. Nah, di sini ada nanti aset gambar dan template modul PPT. Aset gambar itu isinya adalah gambar karakter anak yang bisa digunakan. Ini saya download free dari Freepik. Silakan kalau Bapak Ibu nanti menggunakan aset gambar yang di Freepik ini, sertakan sumbernya. Sumbernya sudah ada di dalam folder tersebut. Terus ada ikon-ikon modul. Ntar saya buka dulu. Ini untuk aset gambar anak, ini gambar anaknya insya Allah cukup lengkap. Dan untuk gambar-gambar modulnya sudah saya tata sedemikian rupa sesuai dengan pedoman pembuatan modul. Selanjutnya, untuk template modulnya bagaimana? Ini ada di template modul PPT. Ini silakan dibuka. Ini ada beberapa yang sudah saya buat. Silakan Bapak Ibu gunakan kalau berkenan. Contoh, saya akan membuat modul. Saya gunakan modulnya bentuknya potret atau berdiri gitu. Kalau landscape berarti dia tidur. Saya buka yang template modul potret 1. Nah, nanti modulnya akan masih kosongan semacam ini yang bisa diisi oleh Bapak Ibu. Langkah yang pertama adalah template ini menggunakan slide master. Jadi silahkan diubah dulu untuk mapel, kelas, materi, logo, dan nama Ibu Bapak. Contoh, cara mengubahnya bagaimana? Ini kalau diklik nggak bisa Bapak Ibu ya. Jadi harus diklik slide masternya dulu. Ini ada view, silahkan dilihat view, terus klik slide master. Ini ada slide master. Selanjutnya adalah, ini ada kata materi. Silahkan diubah. Misal saya materinya adalah materi 1. Silakan disesuaikan jika Bapak Ibu menginginkan judul materi ini sesuai dengan judul materi yang Bapak Ibu buat modulnya nanti. Misal pencernaan atau reproduksi, atau mungkin yang bahasa Inggris, greeting card, atau yang lain terserah. Selanjutnya mapel dan kelas ini silakan diganti, diklik aja nanti akan bisa dihapus, diganti dengan semisal. Kalau mapel saya mapel bahasa Jawa, tulis saja bahasa Jawa garis miring kelas 9. Nah, jadi sudah bahasa Jawa materinya udah. Terus bagian yang bawah ini juga silakan Bapak Ibu ganti, silakan diperbesar, perbesarnya lihat ini. Nah, ini bisa. Terus di scroll ini. Nah, nama Bapak Ibu. Silakan ini diklik aja. Ini akan berubah. Nah, selanjutnya untuk logo silakan Bapak Ibu tuliskan
logonya, kalau punya logo sekolah silakan dimasukkan. Logonya ini klik kanan, maaf, klik, terus di save format ini diklik, terus save fill ini diisi, klik, terus picture, pilih from a file. Jadi siapkan dulu logonya, logo sekolahnya disiapkan dulu. Misal saya mengambil logo sekolah saya, nah sudah ada, tinggal tulisan logonya tinggal di-delete saja. Kalau sudah semacam ini, sudah menyisipkan logo, sudah mengganti namanya, terus yang atas juga sudah bahasa Jawa, diubah mapelnya dan kelasnya, terus materinya juga sudah diubah. Silakan di close. Close-nya ini close master view, bukan close yang pojok kanan atas, tapi close yang tengah. Ini silakan di close. Saya kecil dulu. Nah, tampilannya semacam ini. Jadi ini sudah berubah semua nanti. Ini sudah berubah dan ini tidak bisa diklik. Ini lampirannya udah semua sudah berubah semua. Seperti itu. Di slide-slide selanjutnya juga sudah berubah. Baik, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah menyisipkan ikon-ikonnya, ikon-ikon modul. Ikon-ikon modulnya seperti apa? Ini sudah saya sertakan juga di link download. Itu ada di aset gambar, yaitu di ikon-ikon modul. Kita buka contoh, ini ada latar belakang, deskripsi, manfaat belajar, kegiatan, ini semua sudah ada. Silakan Bapak Ibu pakai sesuai dengan urutannya. Kalau bisa sesuai urutannya ya. Baik, caranya bagaimana? Kita buka dulu PowerPoint-nya yang tadi, desainnya ini. Selanjutnya kita insert, terus pilih di picture ini, terus this device. Kita klik, kita cari letaknya tadi. Nah, ini ada di aset gambar, ada di ikon modul. Biar mudah, seluruhnya saja Bapak Ibu ambil dan masukkan. Nanti kita tinggal menatanya. Caranya bagaimana? Tinggal klik nomor 1, terus tekan Shift di keyboard, terus nomor 13. Itu semua bisa. Atau Ctrl A juga bisa. Atau satu-satu begini juga bisa. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Terus setelah terblok semua, klik insert ini. Lanjutnya klik insert. Nanti akan muncul semua di sini. Ketika sudah muncul semua begini, ini tinggal di blok begini. Tinggal kita perkecil. Nah, jadi nanti akan besarnya sama seperti itu. Kita tinggal urutkan. Kita letakkan di kanan dulu. Sudah. Baik, sekarang memasukkan ikon-ikon ini ke dalam desain modul kita. Yang pertama adalah latar belakang. Kita masukkan latar belakang di sini. Selanjutnya, yaitu mengisi bagian latar belakang di sini. Kita tinggal klik, kita tuliskan, isikan latar belakang pembuatan modul di bagian ini. Oke, udah, silakan nanti diisikan Bapak Ibu apa saja yang akan muncul di latar belakang. Jadi latar belakang itu adalah dasar pembuatan modul. Modul ini untuk siapa, bagaimana, nah, itu ada semua di sini. Jika sudah ada latar belakang, selanjutnya adalah deskripsi singkat. Masukkan deskripsi singkat. Sama juga caranya, tinggal di klik and drag ini, terus kotaan ini, kotaan teksnya ini tinggal di copy, klik kanan, copy, pastekan di sini. Nah, masukkan. Berarti di sini isikan deskripsi singkat. Deskripsi singkat berarti berisi tentang deskripsi materi secara singkat. Deskripsi singkat materi dalam modul ini. Nah, tuliskan. Terus selanjutnya adalah manfaat belajar. Nah, ini kita mudahnya di PowerPoint ada kita bisa drag, kalau kurang pas kita tata, nah, seperti itu.
Selanjutnya kita tinggal copy di sini, isikan manfaat belajar modul ini. Nah, silahkan diisikan seperti itu. Ini menuntut kreativitas Bapak Ibu bagaimana menatanya dan mengisinya. Untuk ikon-ikonnya sudah saya sediakan, template-nya sudah saya sediakan. Selanjutnya adalah kalau sudah semacam ini, yaitu berpindah ke slide selanjutnya, yaitu slide kedua. Ini tadi kan slide pertama, ini slide kedua masih kosong. Kita isikan kegiatan belajar. Kita tinggal klik kanan, cut, kita pastekan di slide kedua. Nah, kita tinggal letakkan di atas ini. Udah, kegiatan belajar. Selanjutnya, setelah kegiatan belajar, kita masukkan kompetensi inti. Kita balik lagi ke slide 1, klik kanan, cut, masukkan di sini. Kita taruh di sini. Bapak Ibu pasti punya kompetensi inti yang ada di RPP atau silabus atau di kurikulumnya. Silahkan di copy pastekan di bagian bawahnya sini. Caranya bagaimana? Klik save ini, ada huruf A kotak atau text box ya. Tinggal di sini tuliskan kompetensi inti. Mengapa ini saya sertakan? Ada modul yang tidak menyertakan kompetensi inti, ini karena terkait dengan kebijakan daerah masing-masing. Biasanya ada sekolah atau pengawas sekolah atau dinas yang meminta kompetensi intinya harus ditulis, tidak hanya kompetensi dasar saja. Itu silahkan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing di daerahnya. Selanjutnya setelah kompetensi inti, yaitu kompetensi dasar, kita balik lagi ke slide 1, klik kanan, cut, terus kita masukkan ke sini. Nah, kita tinggal geser. Juga sama, ini kita masukkan di sini, tuliskan kompetensi dasar. Ini tinggal kopas saja sebetulnya. Baik, di atas sini. Setelah kompetensi dasar, tujuan pembelajaran sama, karena ini ada tujuan pembelajaran dengan peta materi satu-satuan, kita klik double gini. Caranya klik, terus kontrol, klik. Kita klik kanan, bentar, cut, pindah ke slide kedua, pastekan. Ini juga sama, klik kanan, copy, pastekan. Kita tinggal balik di ini tujuan pembelajarannya. Jadi siswa dapat menguasai apa nanti. Nah, selanjutnya kalau peta konsepnya tidak cukup sekecil ini, Bapak Ibu bisa pindah ke slide ketiga. Baik, kalau saya ulangi lagi, kalau peta konsepnya tidak cukup, tinggal dipindah aja ke slide ketiga. Caranya klik kanan, cut, pastekan di sini. Nah, kita taruh di sebelah kiri. Silakan buat peta konsepnya, bisa menggunakan shape ini. Jadi bisa insert, shape. Udah, silakan Bapak Ibu buat peta konsep. Peta konsep itu adalah peta materi. Jadi materinya bagaimana, hubungannya bagaimana. Nah, itu terserah dikreasikan oleh Bapak Ibu. Baik, selanjutnya adalah Bapak Ibu memasukkan bagian selanjutnya setelah peta konsep. Setelah peta konsep itu adalah petunjuk penggunaan. Kita klik kanan, cut, masukkan di sini, pastekan. Nah, petunjuk penggunaan ini dimaksudkan adalah siswa ketika belajar modul ini dia tahu apa saja yang harus dilakukan. Itu tulis saja di sini. Silakan perhatikan petunjuk penggunaan modul ini agar belajar kalian maksimal.
Jadi apa saja yang harus dilakukan pertama, kedua, ketiga oleh siswa, tuliskan di sini. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke slide keempat. Slide keempat itu berarti isinya adalah materi pelajaran, rangkuman latihan. Oke, ini kita kopas saja. Kita klik kanan, cut, kita masukkan di slide keempat. Kita pastikan. Kita tata satu-satu. Materi. Nah, sama kita tuliskan di sini. Materi. Nah, untuk materi ini silakan sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu. Ingat bahwa modul itu harus utuh. Utuh itu berarti lengkap dan tanpa butuh media lain dia bisa berdiri sendiri. Jadi silakan diberi contoh soal, materi yang lengkap, pembahasannya itu bisa. Silakan. Nanti juga saya sertakan link contoh modul yang pernah saya buat. Setelah materi, misal ini materi sudah lengkap, kita masukkan rangkuman. Sama setelah materinya, kita masukkan rangkuman di sini. Silahkan diisi. Selanjutnya latihan tes sumatif dan kunci. Oke, ini kita pindah saja. Kerjakan soal latihan berikut ini. Oke, terus kunci ini saya letakkan di bagian yang lain. Nah, setelah latihan soal, mungkin perlu juga tes formatif. Ini silahkan. Ini menyesuaikan Bapak Ibu, bisa satu lembar untuk latihan aja atau bisa satu lembar untuk dua bagian. Saya persilakan Bapak Ibu untuk berkreativitas. Selanjutnya yang terakhir nanti adalah kunci. Kunci, mengapa dibutuhkan kunci? Karena dengan modul Anda bisa belajar sendiri dan mengecek jawabannya sendiri. Seperti itu. Untuk tingkat kejujurannya, pintar-pintarnya seorang guru mengingatkan bahwa mereka bisa saja mengerjakan dengan melihat kunci atau bisa saja mengecek kemampuannya mereka sendiri. Seperti itu. Dan untuk jumlah halamannya tidak terbatas sesuai dengan materinya sejauh apa, selengkap apa, sedalam apa, itu silahkan dikreativitaskan. Baik, untuk desain, semisal desainnya sudah selesai, langkah yang selanjutnya adalah Bapak Ibu tinggal save atau simpan. Simpannya dalam bentuk apa? Simpannya dalam bentuk PDF, karena untuk apa ini? Untuk modul yang akan kita buat e-booknya atau e-modulnya itu kita harus berdasarkan dengan apa? PDF-nya. Outputnya adalah PDF. Kita file, save as, kita simpan. Ini pilih PDF. Saya ulangi lagi, file, save as, terus pilih yang bagian bawah ini PDF-nya. Dan ingat letaknya ada di mana. Jangan sampai nanti ketika sudah menyimpan Bapak Ibu bingung. Nah, ini saya ganti namanya. Contoh modul potret. Ini letaknya di blok ya, oke. Kita save. Kita tunggu sebentar. Baik, sudah. Coba kita cek apakah sudah muncul tadi. Letaknya di e-book PowerPoint, di template ini, di template modul. Nah, ini sudah ada contoh modul. Coba kita buka. Nah, ini formatnya sudah berupa PDF. Oh, sampulnya belum ada. Silahkan berkreativitas sendiri Bapak Ibu untuk membuat sampulnya. Sampulnya nanti letakkan pada slide 1 atau halaman 1. Ini coba saya buka. Nah, ini sudah ada. Sudah ada. Baik, itu saja Bapak Ibu untuk bagian pertama membuat e-modul berbasis PowerPoint yang nanti outputnya bisa HTML dan aplikasi Android. Bagaimana caranya interaktif, bagaimana cara mengubahnya, nantikan pada bagian selanjutnya. Saya Sutriyono Haryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.